له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka senantiasa menyembah Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu saya judulnya biar dijual. Temanya untuk hati, Pak. Untuk hati. Ya. Singkat saja ini poin. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang menata hati dengan Al-Quran. Yang pertama, kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian Jibril teruskan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berikut, Al-Quran itu adalah firman Allah. Innahu laqawlu rasulin karim. Firman Allah sama saja, dan bahwa itu Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu adalah dzalikal kitab la raiba fihi dzalil. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut, Al-Quran itu sebagai pelajaran, Al-Quran itu sebagai rahmat, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun. Jadi Al-Quran itu rahmat petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, menata hati dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat 33 ayat 51. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui hati siapa saja, termasuk kita semua. Jadi secara tuh itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan dalam hati qalbu kita. Allah Ta'ala. Ayatnya surat 33 ayat 3. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kenapa Al-Quran itu kemudian menjadi barometer untuk menata hati kita? Pertama, kita harus berbicara tentang penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam. Penyakit hati itu diantaranya iri, dengki, kecewa, marah, dan seterusnya. Stres, gundah gulana, itu adalah bagian daripada penyakit hati. Nah, bagaimana kemudian penyakit hati itu mampu kita atasi? Dengan Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa baca Al-Quran. Semampumu Anda baca Al-Quran. Semampumu Anda baca Al-Quran. Kemudian harus mempelajari Al-Quran. Aku tidak baca, tidak bisa, tidak bisa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmatullah, ada 3 aspek dalam rangka menjaga hati. Aspek yang pertama,
adalah ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah. Di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimis shalah. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku, kemudian dirikanlah sholat dalam rangka mengingat akan kebesaran Tuhan. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang tauhid para jemaah sekalian, maka kita tidak boleh terjerumus dalam persoalan kesyirikan, tak boleh menduakan Allah dalam kehidupan. Pertama, mentauhidkan. Kemudian yang kedua, dalam rangka membentengi diri kita adalah bersyukur. Kita itu harus pandai bersyukur. Jangan menggerutu terus, jangan stres, jangan menganggap kurang terus. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedang-sedengan, alhamdulillah. Dikasih agak kurang, alhamdulillah. Dikasih tidak ada, sabar. Membentuk kita agar hati kita itu tidak tercemas oleh stres. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membentuk diri menata kita adalah harus membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, ada aturannya, ada kaidahnya. Al-Quran pertama tidak boleh membacanya cepat-cepat. Bolehkah kita mulai tidak? Al-Quran melarang la tuharrihi lisanakan tak jalan. Kamu jangan baca Al-Quran itu cepat-cepat menguasai, cepat selesai. Aku di Al-Quran melarang. Tapi baca dalikal kitab ada irangnya, kemudian tartilnya masuk, tajwidnya juga harus ada. Jangan baca dengan baik, sehingga kita baca Al-Quran insya Allah kita mendapatkan satu huruf diganti satu kebaikan itu dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahala. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, bagaimana sih caranya menata hati supaya tetap mantap? Yang ketiga itu bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman wa tatma'innu qulubuhum, dia zikir kepada Allah, hatinya itu tenang, hatinya itu akan luar biasa, merasa tenang, bagi sangat luar biasa. Allah bizikrillah tatma'innu, hati itu akan, selain membaca Al-Quran dengan takwa yang benar, kemudian yang aspek yang ketiga adalah berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, saya baru berapa menit? Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ketika kalian berzikir mengingatku, ingat kepadaku itu lebih banyak, pagi dan sore.
fasabbihu bukratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu berzikir kepada aku pagi dan petang. Tapi ibu biasanya lebih banyak main udah enak kan? Lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan apa? Gue tak ingat terus. Tanya itu tak ingat terus. Tapi lebih banyak ada itu. Tanya itu. Luar biasa pengaruh hasil Bapak. Kalau kami ada boyo, saya dari diri saya lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abbas, kalimat zikirnya seperti apa? Kalimat zikirnya tasbih, kemudian tahmid, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak banyaknya. Bagaimana Bapak dan Ibu hatinya itu tenang kalau tidak berzikir, hanya cuma main HP itu berjam-jam. HP itu berjam-jam, saya pasti berjam-jam. 30 menit tidak bisa, pasti 2 jam ke depan. Betul Ibu? Betul apa betul? Semuanya senyum semua itu benar. Nah, untuk mengingat zikir kepada Allah, saya caranya mensiasati, saya punya tasbih. Kalau saya jalan itu pasti saya bawa tasbih. Saya itu kecil, 15 digit, 15 biji. Tidak panjang dikira Ustaz Abbas ke BJE panjang apa? Bawa tasbih. Untuk mengingat itu. Kalau saya tidak pegang pasti lupa. Saya pegang pasti. Jangan. Bukti kita subhanallah. Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya Allah Akbar. Terus insya Allah hati kita akan hati. Yang terakhir, saya tanya kepada ibu dan bapak, ketika bapak dan ibu membaca Al-Quran, siapa di antara ibu dan bapak kalau ketika baca Al-Quran nangisnya itu secara otomatis? Baca tiba-tiba nangis keluar dari mata, angkat tangan. Yang pernah baca Al-Quran terus nangis, siapa di antara? Angkat tangan, enggak apa? Baca terus nangis. Di Al-Quran Allah jelaskan orang beriman itu ketika membaca Al-Quran, baca itu pasti dia sujud kepada Allah dan hati dia menangis. Saya baca Al-Quran ini sudah ada mulut di saya. Baca Al-Quran ini nangisnya baru 2 kali. Nangis itu tidak direncanakan. Baca sampai baca. Langsung sampai nangis. Saya baru ayatnya ada. Nah oleh karena itu ya seperti saya menata diri saya, menata saya dengan alhamdulillah sudah masuk dalam itu. Saya baca Al-Quran, tanya Bapak, dia ada harta sebentar 3 ayat, terus sebentar baca lagi. Frekuensi satu hari tidak bisa berbuat sehingga ada cuma apapun ketika kita diberikan persoalan apapun, insya Allah tenang kita hadapi. Nah oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, mari kita jadikan Al-Quran itu bacaan harian kita sehingga hari kita
insya Allah ialah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan dengan sholat ini. Matur suwun. Bilang Suwun nggih.